Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, kita mulai belajar. Ketua kelas, silakan. Berdiri. Kepada bendera merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Get ready. Yes. Greetings to our teacher. Good morning, sir. God bless you. Oke, selamat pagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar hari ini? Sehat, kuat, luar biasa. Baik. Nah, pagi ini kita akan mulai proses belajar kita. Tapi sebelum kita mulai proses belajar, siapa yang tidak hadir? Semua Hadir ya. Oke, silakan dulu anak-anak. Baik. Siapa yang lebih dulu tadi datang ke sekolah? Oke, Diana boleh pimpin doa. Lalu kita mulai belajar. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Hari ini kita ketemu di akhir bulan. Sudah tak terasa ya. Sekarang ini Bapak izin buka masker. Sekarang sudah tanggal berapa? 31. Tanggal 31. Oke. Yang semangat untuk mengakhiri bulan ini dengan gilang gemilang, tepuk tangan dong. Harus semangat karena kita tinggal hitung 1 bulan untuk proses belajar, karena kita di Desember, awal Desember akan mulai ujian akhir sekolah. Nah, anak-anak tetap semangat, tetap bina itu motivasi belajarnya tetap dijaga. Saya tahu kelas 12 itu nggak mudah ya. Kalian sedang dipacu untuk menyelesaikan proses belajar lebih cepat. Tetapi kalau kamu melakukan bagianmu, saya percaya, Pak Guru percaya, kamu semua, kita semua bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Yang setuju boleh angkat tangan, lambaikan tangan. Setuju ya? Oke, hari ini kita akan mulai proses belajar. Kita mau lihat kompetensi apa yang akan kita capai. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai bahasan dan juga struktur secara umum, dan Pak Guru sudah bagikan di Google Classroom ya. Semua sudah akses toh? Semua sudah akses. Nah, di sana ada materi tentang editorial, saya juga sudah sampaikan kepada kamu. Nah, sekarang apa yang mau kita pelajari? Apa kompetensi dasar yang harus kamu kuasai? Kenapa kamu harus belajar ini? Jadi, anak-anak, kamu, kita belajar hari ini tujuannya untuk apa? Kira-kira begitu. Ya, yang pertama kita lihat, ayo kita buka dulu halaman Romawi 11. Sekarang kita sudah belajar mengenai struktur dan kebahasan di 3.6 di buku kita ya. Nah, sekarang kita ke 4.6. Apa katanya di sana? Tolong satu orang baca. Oke, silakan Brenda. Kompetensi dasar KD 4.6 yaitu merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasan baik secara lisan maupun tulisan. Iya, kamu bisa merancang teks editorial. Kalau katanya bisa merancang, berarti kamu harus bisa membuat kira-kira bagaimana teks editorial begitu. Kemarin kita udah belajar struktur, kita belajar bahasa. Nah, itu akan kita implementasikan, kita akan jadikan, itu kita akan buat sebagai dasar untuk membuat teks editorial. Nah, kira-kira dari sini ada yang mau ditanyakan dari kompetensi dasarnya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nanti saya akan buat kelompok. Nah, di dalam kelompok ini nanti akan ada penugasan di lembar kerja yang akan saya berikan kepada setiap kelompok. Apa yang akan kita capai dari proses belajar hari ini? Pertama, kamu bisa melihat isu atau masalah faktual, aktual yang sedang dibahas. Masih ingat itu apa faktual dan aktual? Ingat nggak itu apa faktual dan aktual? Faktual itu apa? Berdasarkan fakta, iya, sebuah peristiwa yang didasari oleh fakta-fakta ya. Nah, kemudian aktual apa? Terbaru, iya ya, terhangat, sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Apa dalam masa-masa ini sedang baru-baru terjadi? Apa yang baru terjadi? Halloween di Korea Selatan. 100 berapa? 150 sekian orang meninggal, 300 orang hilang ya. Nah, itu fenomena yang terjadi di luar negeri, informasi internasional. Di Indonesia apa kira-kira? Apa? Kanjuruhan, oke, itu sudah beberapa waktu yang lalu. Nggak apa-apa. Kemudian apa lagi? Dia ulang tahun.
Diana ulang tahun. Oh iya, berita lokal ya, informasi lokal. Baru-baru ini Diana Mall sedang merayakan ulang tahunnya ya. Oke, terima kasih Greg. Sudah diingatkan, nanti saya akan berburu promo di sana. Oke, baik. Nah, itu kira-kira secara umum. Yang kedua, kamu bisa ngapain? Bisa menemukan fakta. Ya, fakta dan fakta-fakta pendukung ya. Kita udah belajar di kelas 10 mengenai fakta. Masih ingat apa itu fakta? Kuat nah. Apa itu fakta? Sesuai dengan kenyataan. Suatu informasi yang bersifat nyata atau real atau bisa dibuktikan ya, bukan berupa pengharapan, bukan berupa imbauan, bukan berupa perkiraan atau prediksi, kira-kira begitu. Contoh, Presiden Republik Indonesia adalah Soekarno-Hatta. Bisa dibuktikan? Presiden yang pertamanya Pak Guru, saat ini Pak Jokowi gitu. Nah, dari fakta itu nanti yang berikutnya kamu bisa ngapain? Kamu bisa menyusun peta konsep. Peta konsep itu sebagai bentuk apa? Kerangka untuk menyusun teks editorial. Ya, kalau coba kita lihat buku kita halaman 97 nah. Oke, ini sudah saya bagikan di LKPD. Kalian udah baca karena kemarin Pak Guru sudah reminder, sudah mengingatkan ya. Di sana yang pertama, langkah yang pertama kamu bisa ngapain? Coba satu orang dong bantu Pak Guru. Penentuan isu atau peristiwa masalah. Penentuan isu tadi itu tujuan yang pertama, menentukan isu atau masalah apa yang akan diangkat. Yang kedua apa? Cowok dulu, anak putra. Pengumpulan fakta. Pengumpulan fakta, tadi fakta sudah kita jelaskan. Nah, setelah kita menentukan isu, kita bisa mengumpulkan fakta-fakta dari mana? Dari berbagai sumber, dari berbagai literatur. Nah, saya sudah meminta kamu untuk bawa handphone, ya Pak. Nah, itu nanti akan membantu. Pak Guru udah siapkan surat kabar. Nanti kamu menentukan isunya dari surat kabar tersebut. Yang ketiga, kamu bisa ngapain? Kita harus ngapain? Mengorganisasikan fakta. Mengorganisasikan fakta dalam hal ini sesuai kerangka. Jadi kita menyusun fakta-fakta itu untuk bisa kita kategorikan atau kita susun sebagai bentuk kerangka. Jadi kerangka itu nanti yang akan yang terakhir. Apa Joseph? Mengembangkan kerangka menjadi teks editorial. Iya, mengembangkan kerangka menjadi teks editorial. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin nanti ketika LKPD, kalau ada biasanya di LKPD ya, di pengerjaan ya kamu bertanya. Oke, sebelum kita lanjut membagi kelompok, giliran siapa yang pimpin games? Saya Pak. Brenda. Oke Brenda, silakan kamu ke depan pimpin gamesnya, icebreakernya. Ayo. Games yang akan kita mainkan yaitu bernama Simon Says atau Simon berkata. Oke, semua berdiri ya. Oke, semuanya sudah siap? Terima kasih Brenda. Pak Guru akan bagi kelompok ya, untuk kita bisa menyusun peta konsep yang akan kita kerjakan. Mulai hitung 1 dari Agripino deh, 1, 2 saja ya, 2 kelompok saja. Nanti kamu kerjakan di sini dan di sini. Nah, kenapa saya suruh kamu bawa laptop untuk melihat materi dan LKPD yang sudah saya bagikan untuk kamu boleh amati. Nah, coba amati dulu LKPD-nya. Menyeleksi kira-kira informasi mana yang kamu layak untuk tuliskan sebagai editorial. Nah, dari situ nanti kamu bisa menuliskan di mana LKPD itu.
Oke, 1, Dua. 2, Cepat. 3. Oke, mari kita lihat satu-satu. Pada depan ke temannya. Oke, ini dari kelompok. Ini adalah hasil dari kelompok 1 yang bernama Ki Hajar Dewantara. Kami dari kelompok Ki Hajar Dewantara. Nah, ini hasil dari peta konsep kami. Kami mempunyai isu yang kami ambil itu adalah tawuran pelajar akibat putus cinta. Baik, tepuk tangan dong pada kelompok 1. Kelompok 2, tepuk tangan pada kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 2, silakan duduk nak. Oke, kita dari kelompok 2 kita membahas tentang isu ada anggota saya, Joshua, Joseph dan Daniela. Dimana nama kelompok kita yaitu kelompok Butomo. Kita membahas isu tentang tragedi Halloween di tahun. Oke. Terima kasih ya kelompok 2. Banyak ya warna-warni ininya, ornamen-ornamennya. Oke, terima kasih banyak. Demikian penyusunan kerangka peta konsep dalam editorial kita hari ini. Apa yang kamu dapat dari hari ini? Satu orang dong. Yusuf. Cara mengembangkan teks editorial Bagaimana cara mengembangkannya? dari menentukan fakta-fakta dari sumber terus kita gabung Kuat nah. kembangkan. Jadi menemukan fakta-fakta, kemudian kita menemukan isunya, kemudian kita temukan fakta-faktanya, kemudian kita buat berupa kerangka untuk membantu kita mengembangkan. Terima kasih Joshua. Nah anak-anak, untuk pertemuan depan kita lanjut untuk mengembangkan ini menjadi teks editorial ya. Jadi masih materi yang sama. LKPD-nya jangan lupa nak diklik lagi karena itu kan ada fakta yang sana toh. Untuk saya bisa ini. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Ketua kelas nanti saja kayak gini. Ketua kelas boleh kembali semua ke posisi semula. Yuk. Oke. Baik, bisa main sana. Lebihnya. Begitu lah mana? Pokoknya buat aja masih pengen coba. Oke, sekarang aku bisa menjadi rapi banyak nih. Oke. Ketua kelas sekarang semua. Oke, mana LKPD-nya? Yang kelompok 1 mana? Paperclip-nya mana? Ini kelompok 2. Oke, kelompok Butomo. Kelompok 1. Oke. Ini kelompok Ki Hajar. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih banyak. Berikan tepuk tangan. Sampai di sini proses belajar kita. Boleh ketua kelas luruskan dulu. Ketua kelas boleh get ready. Get ready. Yes. Greetings to our teacher. Oke, terima kasih anak-anak. Berarti silakan duduk. Ketua kelas kumpul handphonenya, antar ke meja dulu ya. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Jaga kesehatan ya anak-anak. Dah. Dadah.